Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternoldiwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Humas Polri ke-74, jajaran personel Humas Polri melakukan anjang sana terhadap mantan Kadif Humas Polri periode 2013 hingga 2015. Tipu korban hingga 750 juta rupiah dengan modus bisa meloloskan seleksi Bintara Polri. Seorang tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 3 Gadungan diringkus. Tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Timur kembali berhasil melakukan identifikasi terhadap 4 kantong jenazah. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Humas Polri ke-74, jajaran personel Humas Polri melakukan anjang sana terhadap mantan Kadif Humas Polri periode 2013 hingga 2015, Irjen Pol Purnawirawan Roni Franky Sompi. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Karo Multimedia Divisi Humas Polri dan didampingi oleh Kabak PK Divisi Humas Polri. Berbagai topik diperbincangkan saat menjabat sebagai mantan Kadif Humas Polri periode 2013 hingga 2015. Ia pun berpesan agar personel Polri memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Irjen Pol Purnawirawan Roni berharap agar Humas Polri menyampaikan informasi yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, serta bisa menunjukkan Polri sebagai instansi yang humanis dan berintegritas. Sebelumnya, anjang sana ini dilaksanakan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di kediaman Irjen Pol Purnawirawan Roni Franky Sompi. Anjang sana ini dipimpin oleh Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Irjen Pol Gatot Repli Handoko, yang didampingi oleh Kabak PK Divisi Humas, Kombes Pol Iqbal, dan jajaran Pama dan Pamen Divisi Humas Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Tipu korban hingga 750 juta rupiah dengan modus bisa meloloskan seleksi Bintara Polri. Seorang tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 3 Gadungan malam tadi diringkus petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di sebuah indikos di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas terpaksa mendobrak paksa pintu kamar mandi lantaran pelaku berusaha bersembunyi dengan mengunci diri. Sebuah kamar indekos yang berada di Jalan Industri, Kemayoran, Jakarta Pusat malam tadi digerebek petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Duduk. 750 juta lu beli apa aja? Usai membuka paksa pintu kamar, petugas kembali harus mendobrak pintu kamar mandi karena pelaku nekat bersembunyi dengan mengunci pintu. Di sana, Pak. Di lemari ini. Ini. Ya, Pak. Ini. Benar, Pak. Kau siapin duitnya beli pakai ini. Ayo, Pak. Bagian saya untuk ya, Pak. Arif Rahmat Hakim ditangkap petugas karena nekat menipu seorang warga hingga mencapai 750 juta rupiah. Modus yang dilakukan pelaku adalah menjadi seorang tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 3 Gadungan dari fraksi PAN dengan menjanjikan bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri tahun 2025.
Korban baru menyadari telah kena tipu saat mengetahui jika 3 nama yang dititipkan kepada pelaku ternyata tak lolos penerimaan anggota Bintara Polri. Dari pengakuannya, rupanya pelaku menjadi tenaga ahli gadungan setelah menjiplak tanda pengenal tenaga ahli yang ditemukan di jalan saat berada di Kota Padang. Pelaku ini yang kami amankan dari Polsek Metro Tanah Abang yang mengaku salah satu staf tenaga ahli anggota DPR di Komisi 3 yang telah menerima uang sebesar 750 juta dari korbannya, yang mana dia berjanji akan mempekerjakan keluarga korban untuk masuk menjadi anggota kepolisian. Nah, dia menjanjikan kepada korban bahwa dia bisa untuk memasukkan keluarga korban sebanyak 3 orang untuk masuk menjadi anggota kepolisian, yang mana pada saat ada penerimaan anggota kepolisian. Dia mengaku salah satu staf tenaga ahli anggota dewan. Komisi berapa? Komisi 3. Berarti biasanya tiap hari berkeliaran di gedung DPR RI atau gimana? Ya, dia memiliki kartu akses untuk bisa masuk dan keluar di pintu yang mana tanda pengenal itu dia duplikasi dari yang asli yang dia temukan di Kota Padang. Dugaan jika pelaku adalah tenaga ahli gadungan diperkuat oleh keterangan dari Fauzul Abror, salah satu tenaga ahli anggota Dewan Komisi 3 dari fraksi PAN. Menurutnya, DPR maupun fraksi PAN tidak pernah mempekerjakan pelaku sebagai tenaga ahli. Ini saya mengklarifikasi bahwa yang tertera di ID card dengan nama Arif Rahmat Hakim itu bukan orang Bapak, bukan stafnya Bapak, dan saya nggak kenal sama beliau. Dengan nomor anggota A93 dan itu bukan nomor anggota Bapak. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Polres Purwakarta berhasil membongkar sindikat pencurian lintas kabupaten yang selama ini menyasar sejumlah minimarket di wilayah Kabupaten Purwakarta dan Karawang. Pelaku menjebol atap Indomaret dan Alfamart untuk mengambil barang. 3 pelaku utama ditangkap setelah Satreskrim Polres Purwakarta menelusuri rangkaian aksi pembobolan di toko modern di 4 lokasi yang berbeda dilakukan secara rapi dan terorganisir. Kapolres Purwakarta AKBP Idewa Putu Gede Anom Danujaya mengatakan ketiga pelaku yang ditangkap yakni Herodianto berumur 36 tahun, Genta Persada Kosmidedi berumur 41 tahun dan Jamaluddin berusia 32 tahun. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya mobil Toyota Vios, tangga, gunting baja, dan 19 pot e-liquid. Mereka ditangkap usai teridentifikasi dari rekaman CCTV di lokasi kejadian, diantaranya kawasan Indobarat, BIC, dan Maracang. 3 tersangka ini merupakan bagian dari sindikat pencurian lintas kabupaten. Mereka sudah beberapa kali beraksi termasuk di 2 Alfamart dan 2 Indomaret di Purwakarta. Modus pelaku membobol atap Indomaret dan Alfamart untuk mengambil barang. Dan mereka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hingga 7 tahun penjara. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan membobol beberapa toko-toko modern, yaitu ada 2 toko Alfamart dan 2 toko Indomaret. Pada kesempatan sore ini kami merilis tersangka yang berhasil kami ungkap, yaitu 3 orang tersangka, 1 inisial AD 36 tahun, kemudian GPK 41 tahun, J 32 tahun. Yang bersangkutan merupakan pelaku lintas kabupaten. Polres Purwakarta terus berkomitmen untuk menjaga keamanan masyarakat dengan tindakan cepat dan profesional. Dari Humas Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Satlantas Polres Aceh Utara terus menggencarkan edukasi keselamatan berkendara di kalangan pelajar. Pada Senin 13 Oktober 2025, Kasat Lantas Polres Aceh Utara AKP Muhammad Jamil memimpin pelaksanaan upacara bendera di SMP Negeri 1 Lok Sukon, sekaligus menyampaikan pesan penting tentang disiplin dan etika berlalu lintas. Melalui kegiatan upacara bendera di SMP Negeri 1 Lok Sukon ini, Kasat Lantas Polres Aceh Utara AKP Muhammad Jamil mengajak para pelajar untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan selalu disiplin dan tertib di jalan raya. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas atau laka lantas kerap disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelajar terhadap pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas. Banyak kasus kecelakaan melibatkan pelajar karena melawan arus, tidak memakai helm, atau menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Untuk itu, melalui kegiatan ini, Polres Aceh Utara berharap para siswa dapat menjadi contoh bagi pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polres Aceh Utara juga mengingatkan agar pelajar tidak menggunakan knalpot brong, tidak melakukan balap liar, serta tidak mengendarai sepeda listrik di jalan raya, karena sepeda listrik hanya diperbolehkan di area tertentu sesuai dengan ketentuan. Selain itu, AKP Muhammad Jamil juga menekankan pentingnya etika kedisiplinan di lingkungan sekolah, termasuk menghormati guru, menghargai teman, menjauhi perilaku bullying, serta menjaga kebersihan dan ketertiban. Dalam kegiatan upacara ini, Kasat Lantas Polres Aceh Utara juga berpesan agar pelajar bijak menggunakan waktu dan tidak lalai akibat penggunaan handphone atau gadget yang berlebihan. Kegiatan edukatif tersebut menjadi bagian dari program pembinaan karakter dan keselamatan berlalu lintas yang rutin dilakukan oleh Satlantas Polres Aceh Utara di sekolah-sekolah. Kegiatan ini juga ditujukan untuk menanamkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya disiplin, etika, dan keselamatan di jalan raya demi menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Dari Humas Polres Aceh Utara, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kemeriahan tampak di lapangan Anton Sujarwo pada Selasa 14 Oktober 2025. Polda Bengkulu menyelenggarakan kegiatan olahraga dan bazar UMKM sebagai bagian dari peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73. Untuk melihat seperti apa kemeriahan perayaan ini, liputan kegiatan akan disampaikan oleh personel Humas Polda Bengkulu, Bribtu Harnino Kasturi. Pemirsa, dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73 pada hari ini, Bayangkari Daerah Bengkulu melaksanakan kegiatan olahraga bersama serta bazar UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Anton Sujarwo, Polda Bengkulu. Acara olahraga bersama dan bazar UMKM ini berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Mardiono, Wakapolda Bengkulu, pejabat utama Polda Bengkulu, Ketua Bayangkari Daerah Bengkulu, serta pengurus Bayangkari lainnya. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono menyampaikan bahwa kegiatan olahraga bersama ini bukan sekedar kegiatan fisik, namun juga merupakan wujud kekompakan dan kebersamaan antara anggota Polri dan Bayangkari sebagai salah satu keluarga besar yang saling mendukung dalam pengabdian kepada masyarakat. Selain pelaksanaan olahraga bersama, Bayangkari Daerah Bengkulu juga menyelenggarakan bazar UMKM Bayangkari. Puluhan tenda UMKM turut memeriahkan kegiatan yang berasal dari UMKM berbagai cabang Bayangkari Bengkulu. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk mereka. Dengan acara bazar ini, Bayangkari Daerah Bengkulu menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.